Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusika Tessa Aziza dari kelas K2 S1 Akuntansi dengan NPM 2220104079. Pada video kali ini, saya akan membahas studi kasus pada PT Jiwasraya dengan tema penyelesaian audit, jasa asuransi dan asuransi pada Jiwasraya. Selanjutnya itu ada audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali pada Jiwasraya. Yang selanjutnya ada audit keuangan internal, pemerintahan dan operasi yang terjadi pada Jiwasraya. Pada akhir tahun 2016, PT Asuransi Jiwasraya atau Persero Jiwasraya mengumumkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers atau biasa disebut dengan PwC. Laporan tersebut itu menunjukkan laba bersih yang signifikan. Laba bersih yang signifikan tersebut itu mencapai 1,7 triliun. Namun 2 tahun setelahnya, Jiwasraya itu menghadapi krisis likuiditas dengan klaim JS Saving Plan yang tidak dapat dibayar, yang kemudian memicu audit lebih lanjut. Terus selanjutnya ini ada beberapa temuan yang mengarah pada kesimpulan bahwa terdapat masalah yang mendalam dalam pengelolaan investasi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Berikut ini ada langkah-langkah penyelesaian auditnya. Yang pertama itu ada pemeriksaan dan evaluasi pengendalian internal. Auditor pertama kali itu mengevaluasi kualitas pengendalian internal Jiwasrayanya. Terus pengelolaan investasi yang selalu agresif dan beresiko tinggi ditemukan menjadi penyebab utama masalah. Pihak auditor memeriksa setiap aspek yang melibatkan penggunaan dana nasabah, terutama yang terlibat dalam pembelian instrumen beresiko tinggi seperti MTN PT Hanson internal yang berpotensi gagal bayar. Yang kedua ini ada audit investasi berisiko tinggi. Audit menemukan bahwa pada tahun 2018, sekitar 22,4% dari total aset Jiwasraya sebesar 5,7 triliun ditempatkan pada saham. Sebagian besar di luar saham-saham yang tergolong LQ45. Sebagian besar investasi ini ditempatkan pada saham dan reksadana yang berisiko tinggi dan tidak sesuai dengan kebijakan investasi yang seharusnya lebih konservatif. Hal ini tuh mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah. Selanjutnya ini ada yang ketiga, temuan fraud dan kecurangan. Yang dimaksudkan dalam temuan fraud dan kecurangan ini adalah berdasarkan audit lebih lanjut yang melibatkan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan bahwa perusahaan melakukan banyak investasi berisiko tinggi untuk mengejar imbal hasil yang lebih besar. Temuan-temuan ini itu mengarah pada kecurigaan adanya potensi tindakan fraud dalam mengelola dana yang mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang selanjutnya ini adalah nomor 4, laporan temuan dan langkah pemulihan. Dimaksudkan di sini tuh maksudnya itu audit itu menghasilkan laporan yang menjelaskan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai 13,7 triliun akibat kesalahan pengelolaan. Auditor merekomendasikan langkah-langkah perbaikan termasuk dalam peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan investasi dan penguatan sistem pengendalian internal perusahaan. PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi milik negara yang memberikan berbagai jenis produk asuransi jiwa serta layanan non-asuransi kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Produk-produk tersebut itu tidak hanya melindungi nasabah, tetapi juga menyediakan instrumen investasi. Dalam konteks permasalahan yang terjadi di perusahaan ini, penting untuk memeriksa kedua jenis layanan tersebut secara mendalam. Jasa asuransi Jiwasraya yang pertama itu ada asuransi jiwa tradisional. Dimaksudkan dalam asuransi jiwa tradisional ini adalah Jiwasraya menawarkan berbagai produk asuransi jiwa untuk memberikan perlindungan finansial bagi keluarga yang bertanggung jawab. Produk ini itu mencakup asuransi berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi unit link.
yang juga berfungsi sebagai instrumen investasi. Selanjutnya ini yang kedua ada JS Saving Plan. Salah satu produk yang dikenal luas adalah JS Saving Plan yang menggabungkan asuransi jiwa dengan investasi. Di sini, premi yang dibayarkan oleh nasabah akan digunakan untuk membeli unit investasi. Sementara proteksi jiwa tetap diberikan. Namun, pada akhirnya, produk ini menjadi sorotan karena kegagalan untuk memenuhi klaim polis yang jatuh tempo pada tahun 2018. Selanjutnya yang nomor 3 ada asuransi kesehatan. Yang dimaksudkan dalam asuransi kesehatan ini adalah Jiwasraya juga menawarkan produk asuransi kesehatan untuk melindungi nasabah dari biaya medis. Produk ini memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus memberi biaya yang tinggi di rumah sakit atau klinik. Kemudian ada jasa non-asuransi Jiwasraya. Ada beberapa jasa non-asuransi Jiwasraya. Yang pertama adalah pengelolaan investasi. Dimaksudkan dalam pengelolaan investasi ini adalah Jiwasraya memiliki divisi investasi yang mengelola dana nasabah. Dana tersebut diparkir pada berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Investasi yang berisiko tinggi seperti saham non-LQ45 dan MTN yang terlibat dalam skandal menunjukkan masalah dalam strategi pengelolaan dana yang lebih mengutamakan keuntungan cepat daripada keberlanjutan jangka panjang. Yang selanjutnya ini ada nomor 2, yaitu penyediaan layanan keuangan. Dimaksudkan dalam penyediaan layanan keuangan adalah selain produk asuransi, Jiwasraya juga terlibat dalam penyediaan layanan keuangan yang lebih luas. Contohnya itu seperti produk pensiun dan pinjaman. Layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia di luar produk asuransi. Produk asuransi Jiwasraya telah memberikan perlindungan kepada banyak masyarakat di Indonesia. Namun, cara perusahaan mengelola dana investasi untuk membayar klaim asuransi ini menjadi penyebab krisis. Oleh karena itu, penting bagi Jiwasraya untuk melakukan evaluasi terhadap strategi investasinya agar dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah dan mencegah kerugian lebih lanjut. Selanjutnya ini ada siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Terutama bagi perusahaan asuransi yang memiliki kewajiban jangka panjang terhadap nasabahnya. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah Jiwasraya tersebut memperoleh dan mengelola modal dengan cara yang benar, serta memastikan bahwa pembayaran kembali kepada nasabah dan pemegang polis dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ini ada langkah-langkah audit dalam mengakuisisi modal pada PT Jiwasraya. Yang pertama ada evaluasi sumber akuisisi modal. Dimaksudkan di sini adalah Jiwasraya mengakuisisi modal melalui penerbitan saham, obligasi, dan pinjaman. Auditor memverifikasi apakah modal yang diterima telah digunakan untuk tujuan yang tepat, yakni untuk mendukung pengembangan bisnis dan pengelola klaim nasabah. Pengecekan dilakukan terhadap laporan keuangan yang menggambarkan transaksi penerbitan saham atau obligasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ini ada pengelolaan modal. Dimaksudkan dalam pengelolaan modal adalah auditor memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan dengan bijak dan tidak ditempatkan pada investasi yang beresiko tinggi tanpa analisis yang memadai. Penyalahgunaan dana dalam bentuk investasi pada instrumen beresiko tinggi seperti MTN
terbukti menyebabkan kerugian yang besar. Langkah-langkah audit dalam pembayaran kembali ini ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah pemeriksaan aliran pembayaran kembali. Dimaksudkan di sini adalah audit ini mencakup pemeriksaan atas pembayaran klaim polis dan kewajiban kepada nasabah. Auditor memeriksa apakah pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta apakah perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Selanjutnya yang nomor 2 ini adalah penilaian likuiditas dan kewajiban. Dimaksudkan dalam penilaian likuiditas dan kewajiban di sini adalah dengan memeriksa laporan keuangan, auditor itu mengevaluasi apakah Jiwasraya tersebut itu memiliki strategi pembayaran kembali yang efisien dan terorganisir. Pada tahun 2018, ketika klaim polis CS Saving Plan jatuh tempo, Jiwasraya itu tidak memiliki cukup dana untuk membayarnya, yang menjadi indikator kesalahan dalam pengelolaan modal dan likuiditas. Audit terhadap siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali menegaskan pentingnya pengelolaan yang hati-hati terhadap dana yang telah diterima perusahaan sebagai perusahaan asuransi. Jiwasraya perlu memastikan bahwa setiap akuisisi modal dan pembayaran dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan kebutuhan operasional dan kewajiban perusahaan pada PT Jiwasraya tersebut. Selanjutnya ini ada audit terhadap keuangan internal. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah serta audit operasional adalah elemen kunci untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi seperti Jiwasraya beroperasi sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Selain prinsip akuntabilitas yaitu efisiensi dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini semakin penting mengingat Jiwasraya adalah perusahaan milik negara dengan kewajiban menjaga kepentingan publik. Audit keuangan internal. Ada beberapa yang dimaksudkan di sini. Yang pertama itu adalah pemeriksaan sistem pengendalian internal. Maksudnya adalah auditor memulai dengan mengevaluasi sistem pengendalian internal Jiwasraya yang mencakup prosedur untuk melacak transaksi keuangannya, serta kontrol terhadap pengelolaan dananya. Pada audit ini ditemukan bahwa pengelolaan investasi yang berisiko tinggi tidak diimbangi dengan kontrol yang memadai akan berujung pada kerugian yang besar. Selanjutnya ini adalah evaluasi transparansi keuangan. Dimaksudkan di sini ada dari evaluasi transparansi keuangan itu adalah pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, serta apakah ada upaya penyembunyian atau penggelembungan laba seperti yang terjadi pada laporan keuangan pada tahun 2016 lalu. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam audit ini. Audit kepatuhan pemerintahan yang dimaksudkan di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Maksudnya adalah auditor memverifikasi apakah Jiwasraya itu mematuhi seluruh regulasi dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, terutama dalam pengelolaan dana publik dan kewajiban pembayaran klaim asuransinya. Selain itu, ada pengabaian terhadap regulasi ini terlihat dalam pengelolaan investasi yang berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang nomor 2 ini ada pemeriksaan kinerja dan laporan kepada pemerintahan. Dimaksudkan di sini adalah auditor itu menilai apakah Jiwasraya itu secara teratur memberikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada pemerintah, serta apakah laporan tersebut itu mencerminkan kinerja yang sesungguhnya atau tidak.
Dalam audit operasional ada beberapa yang dimaksudkan di sini. Yang pertama ini adalah efisiensi operasional dan keberlanjutan perusahaan. Maksudnya adalah auditor itu menilai operasional Jiwasraya, memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan secara efisien dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Investasi yang buruk dan pengelolaan dana yang tidak efisien. Hal tersebut itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam operasionalnya. Yang kedua itu adalah perbaikan dalam proses bisnis. Dimaksudkan di sini adalah audit ini berfokus pada mengidentifikasian area yang perlu diperbaiki dalam operasional Jiwasraya. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan pengelolaan resiko dan pemantauan yang lebih ketat terhadap investasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Audit keuangan internal, kepatuhan pemerintahan dan operasional membantu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah yang dihadapi oleh PT Jiwasraya tersebut. Dari temuan-temuan di atas itu harus dijadikan dasar untuk langkah-langkah perbaikan guna menjaga kelangsungan perusahaan dan perlindungan nasabah di masa depan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah audit yang dilakukan terhadap PT Asuransi Jiwasraya mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan investasi yang berisiko tinggi, sistem keuangan internal, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Temuan-temuan audit itu menunjukkan pentingnya memperbaiki sistem pengendalian internal dan strategi investasi yang lebih hati-hati. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah pemulihan yang efektif untuk meminimalkan dampak kerugian yang lebih besar dan menjaga kredibilitas Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi milik negara. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.